warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat malam. Ini puncak acara kita yang tadi pagi atau tadi siang kita udah mengeksplor di tempat ini. Bahwasanya janji kita tadi akan menemui narasumber, bahwasanya yang Pandansari ini siapa, sosok siapa yang sebenarnya. Nanti kita ada sesi tanya jawab ya. Nanti kita di sini ditemani sama Ki Rogo Langit ya. Oke, biar tidak terlalu lama-lama kita menginjak di sesi ini ya, karena saya tahu pemirsa di rumah pastinya juga menanti, karena menurut cerita mitosnya yang selama ini itu masih banyak yang simpang siur yang belum mengerti tentang dunia sini. Kita berangkat ke Surukunti. Ngapunten Bapak mengganggu. Yeah. Ini kenalkan kami dari Kunjung Sari. Yeah. Ingin mengetahui selak beluk istilahnya asal usulnya dari istilahnya situs sejarah ini, biar nantinya biar teman-teman atau saudara-saudara kita, anak didik kita biar mengetahui, khususnya pada pemuda-mudi yang ada di sini. Mungkin lebih enaknya kita duduk teman-teman terus. Ingatan Mbak. Yeah. Nah, mungkin kalau kami boleh tahu nama Mbak Sinten. Nama aslinya Suwarto. Suwarto. Nama panggilan Pugring. Bapak Suwarto. Suwarto dipanggil Pak Pangring. Pak Pugring atau Mbak Pugring. Beliau ini adalah juru kunci sini, tepatnya di Dusun Simpang, Desa Sidoarjo, Kecamatan Gedek, Mojokerto. Mungkin barangkali teman-teman pengen berkunjung ke sini nih, monggo. Pengen mengetahui tentang asal usul ini, kita bilang di monggo. Jadi gini Mbak, menurut informasi yang kita dapat, mungkin nanti sampean bisa jelaskan asal usul yang ada di sini, monggo. Asal usulin mriki niku niki pertanyaan niki Dusun Simpang. Niki asal usulin nggih dugi secara Majapahit. Lah penggunine ngene ku wau. Niki makame sinten masalah niku Pak Pandansari. Ya Allah, selamba mitra niku terus niku rentetane saking Majapahit. Atau sinten mawon sing berkunjung teng mriki dinamakan pepunden pedanyangan mriki niku kata sing berhasil, maupun minta apapun berhasil. Dari Jakarta Bali banyak yang berhasil, Surabaya gampang pokoknya. Nah, penghuninya sini ini sejarahnya ada makamnya 3 ya, Mbak Pandansari sama Mbak Smitra Dewi Smitra. Nah niki wonten kolam lah mriki enten harta atas bangsa itu. Memang kasunyatan pun kata sing dinyatakan dibuktikan. Monggo kanca mbok menawi wonten sing istilah gerah ngelu, mbok menawi cecek sederek ngaten iki, mbok menawi enten sing kepingin kesengsem barang-barang ngoten niku monggo damel lah nyempurnaaken rogo ngoten ya.
Terus ini soal bangunan nih. Kalau kita lihat dari pagi itu atau dari siang tadi itu ada dua versi. Nah, Yang pertama yang di belakang banyak arca bangunan itu kayak ada patung-patung hewan seperti kobra atau semacam jenis ular lainnya. Terus yang paling depan ini tuh kayak semacam kelenteng. Mungkin Mbak bisa menjelaskan tuh gimana? nah, saya jelaskan dulu asalnya kan saya bilang Mungkin agak diperkeras. agak berkeras sedikit. Dulu asalnya karena biasa pepundengnya seorang sini, namanya pepundeng pertanyaan di sini itu masih berupa pohon sama makam satu, makamnya satu, dua. Nah terus bapak-bapak dikasih plester. Begitu ada pasien orang meminta itu tujuannya mau mana, misalnya itu tadi jual rumah punya utang, kepingin sukses, moga derajat pangkat, nah kepingin macam-macam kesuksesan ada di sini dengan minta roh leluhur istilahnya suku. Oh, Lah bangunane ini kalau bangunan dari pasien-pasien. Nek aku sukses munggah derajat pangkatku. Misalnya mari tadi manro, tadi kepala, tadi tetap sampai tadi pokok meningkat. Jenenge junjung derajatnya munggah. Ono kesuksesan. Iki tak bangun ini, tak bangun ini lah. Ditemokno dengan secara firasat. Ditemokno dengan cara firasat. Iku enak terus ono firasat iki bukan untuk menyamai, ini firasat dari buku. maksud beliau itu ini hasil nazar seseorang tersebut. Kalau seandainya kan istilahnya nadarnya dia berhasil, saya punya keinginan ingin bangun ini salah satunya hasil keberhasilan ya. Mungkin atas kepercayaannya mereka kita juga kurang paham karena apa mereka yang melakukan itu. Kalau menurut Kirobulan itu semacam apa? Ya, menurut saya ya bisa dikatakan seperti bapaknya tadi ya. Di sini memang tempat untuk apa? Mencari pesugihan. Bukan tempat mencari pesugihan, tapi tempat untuk apa ya? Memohon kepada Sang Pencipta untuk melalui apa penunggu yang ada di sini. Istilahnya sebagai penjembatan ya. Istilahnya nggak jauh beda sama beliau. Kira-kira menyampaikan ada kesamaan. Terus semacam ini Mbak, soal mitos-mitosnya yang ada di sini, menurut kepercayaannya masyarakat di sini, bahwasanya tempat ini sering nggak menampakkan hal-hal sosok-sosok apa yang sering mengganggu masyarakat di sini atau semacam apa. Mungkin ada hal sesuatu masyarakat di sini atau setempat yang nggak percaya dengan hal semacam ini, istilahnya yang membelakangi tempat ini akhirnya terjadi hal sesuatu yang nggak diinginkan. Mungkin pernah terjadi tuh. Memang pernah terjadi di sini. Ada yang kelihatan, oh itu banyak nongolnya, itu masih nunggu Mbah Pandang Sari. Kalau mengganggu masyarakat sini tidak pernah. Cuma orang yang punya hajat apapun, kalau namanya orang Jawa, sandingan itu kurang lengkap, pasti ada terjadi hal yang tidak diinginkan semacam itu sering terjadi. Kalau mengganggu masyarakat tinggal sini tidak ada, malah dikasih solusi. Orang sini siapa yang sakit, yang percaya, tidak percaya tidak apa-apa. Ini banyak sekali masukan dari beliau yang pada inti dasarnya kita jangan melupakan istilahnya siapa
yang sudah menciptakan kita, yaitu kembali lagi sama Yang Maha Kuasa. Tempat-tempat semacam ini kan hanya sebagai penjembatan kita untuk mendoakan mereka, tanpa kita meminta pun mereka udah tahu tujuan kita semacam apa. Oke, sahabat, mungkin ini yang bisa disampaikan beliau. Untuk lanjutan ekstensinya seperti apa, nanti kita lanjut sama Kiroko Langit. Mungkin Kiroko Langit ingin menunjukkan hal sesuatu, entah itu semacam apa, kita kurang paham. Tapi kita lebih dulu, kita izin dulu sama beliau. Oke. Jadi kita sudah jelas ya. Mungkin buat teman-teman di rumah atau buat teman-teman pemirsa yang ada di rumah ingin punya rasa keinginan hal sesuatu yang belum tercapai, ini menurut keyakinan Anda masing-masing ya. Saya tidak menggurui Anda, saya tidak membodohi Anda orang-orang yang lebih cerdas lah dari saya. Kalau memang Anda ingin membutuhkan hal semacam ini, inilah tempatnya ya. Di daerah Dusun Simpang, Dusun Simpang, Desa Sidoarjo, Kecamatan Kabupaten Mojokerto. Bahwasanya kita sebagaimana normal harus mentaati adat istiadat di sini, adat di tempat sembahyang. Dimanapun kita berada pasti ada namanya adat istiadat setempat ya. Jadi kita harus istilahnya harus mematuhi atau mentaati, khususnya pada daerah di Jawa Timur sendiri. Soal adat istiadat ini sangat kental sekali ya, dan banyak aturannya di situ. Kalau sahabat hanya ingin mengetahui saja ya, saya rasa sebagai anak pemuda nggak akan cukup 1 jam 2 jam. Oke Mbak Menggreng, kita sangat berterima kasih bahwasanya udah menyampaikan sama kita bahwasanya sejarah ini semacam ini ya. Jadi nanti biar buat anak pemuda-mudi di sini biar mengenal, biar mengetahui diajak sini. Nah, siapa tahu nanti dengan adanya semacam ini boleh ya Pak kita upload di video boleh. Nanti kita upload, siapa tahu kedepannya dengan adanya semacam ini nanti biar ada wawasan dari pandangan luar, siapa tahu nanti kedepannya bisa jadi tempat wisata sebagai religius adanya dengan yang lebih bau. Oke, pulang ucapkan matur generasi penerusnya umur bukari sakilan. Sopo sahabat ya, Kuncen Jawi nggak hanya sekedar kita membangun sejarah saja, tapi kita harus mengenal juga adat istiadatnya di dalamnya itu sendiri. Karena udah tertera di Kuncen Jawi ada adat istiadat, ada agama ya, ada banyak sekali di dalamnya. Jadi garis besarnya kita harus mengenal namanya etika di dalam sejarah itu sendiri. Terutama kebanyakan kalangan muda sekarang banyak yang belum mengetahui soal itu. Makanya dengan adanya channel ini mudah-mudahan banyak teman-teman yang memahami. Nantinya nggak hanya di tempat sini aja, mungkin di tempat teman ada yang sejarah ingin kita eksplor, monggo bisa di kolom komentar sampai respon dengan baik. Kita insya Allah dengan adanya semacam itu kita akan hadir. Oke, tetap dukung channel Kuncen Jawi. Terima kasih nggih Mbah atas masukan yang kita dapat, sarana prasarana yang kita dapat, yang melalui sampean sampaikan sama kita. Ini sangat puas sekali karena apa? Banyak penuh jawaban istilahnya. Ini pun mata saudara kita pamit. Kita boleh bayang ngeksplor ke depan, misalnya kita melihat seperti apa keseruannya kita sama Kiroko Langit. Oke sahabat ya, inilah situsnya. Kita setelah ini kita akan berbincang-bincang lagi sama Kiroko Langit. Mungkin Kiroko Langit merasakan sesuatu, tapi dia langsung keluar, entah dia merasakan sesuatu melalui cara gaibnya, kita nggak tahu. Kayaknya beliau kemana kita cari ya. Ntar Pak pakai sepatu dulu coba. Ketika kita bicara sama guru Puji, dengan langsung keluar, mungkin merasakan sesuatu macam apa, Iya, di sini tadi saya merasakan ada sosok hitam
dan itu kelihatannya apa tidak suka dengan ketegangan kita di sini. Gitu. Nah, sosok hitam ini tuh ada kaitannya dengan beliau apa makhluk lain? Enggak, sini apa yang dari luar. Oh, yang dari luar. Intinya memang apa ya, semacam hal-hal semacam ini sih memang kita tanpa sadari ya. Tapi beliau sendiri mengizinkan gitu, Mas. Mengizinkan. Tanpa masalah. Ya, soal ada yang izin lain itu wes no problem. Yang penting kita tujuan kita kesini baik. Kita ingin meluruskan hal sesuatu yang nggak pernah lurus, yang terdekat selama ini di masyarakat, khususnya dusun Simpang sendiri. Jadi dengan adanya ini biar mereka tahu semuanya. Selain sosok hitam, apalah yang kami lihat Di sini itu ya banyak. Jadi nggak cuma satu. Di sini sekitar ada 4 mungkin. Bisa Yang di ditunjukkan? situ mungkin kamera bisa di di situ. Nah, di situ ada yang tadi ya yang apa? Hitam. Nah, yang di atas sana ya itu seperti monyet. Ya, monyet ini cuma hitam juga. Dan di sana ada anak kecil bilang. Nah, itu saya tidak menerima. Allah sering ternyata di sini nggak cuman 4 ya, 4 banyak di sini. ini bisa dilihat secara kasat mata. Mungkin rekan-rekan atau sahabat-sahabat di rumah yang bisa melihat secara nyata, atau mungkin bisa juga seperti di Rogo Langit ya. Monggo, apakah benar apa tidak, rekan-rekan yang bisa menilai. Untuk sosok itu sendiri mungkin Ki Rogo Langit bisa menjelaskan itu sebagai penjaga sini atau anak buah dari yang Pandansari, bagaimana? Ya menurut saya yang di sekitar sini itu yang luar, bukan yang ada di dalam. Oh, istilahnya di luar. Ya, murni dari luar. Sosok hitam besar, anak kecil, Dan banyak lainnya. ya, semua. Ini sekali. saya merinding sahabat ya. Ini saya merinding. Saya nggak nipu, ini sangat merinding ya. Dan bisa dijelaskan lagi, mungkin Ki Rogo Langit bisa menjelaskan. Kan ini kan ada banyak pohon-pohon besar-besar. Ya, mungkin di salah satu pohon-pohon ini atau di pohon tempat semua ini ada penunggunya atau ada semacam pusaka atau gimana? Bentar. Sambil nunggu Ki Rogo Langit berinteraksi, sosok apa ya sebenarnya? Menurut Ki Rogo Langit sendiri, bisa nggak misalkan nanti ada mediator, kita upayakan ada mediator untuk dirasuki supaya untuk menjelaskan, bisa nggak kira-kira? Karena saya melihat dari kondisi Ki Rogo Langit sendiri tadi menjelaskan ada sosok kayak orang besar, ada anak kecil dan makhluk-makhluk lainnya, mungkin bisa nggak? Insya Allah bisa. Oke, Dan saya akan berinteraksi. Oke. Sekitar Biar kita tahu keseruannya seperti apa, kita panggil Kang. Ini ada masyarakat sekitar sini. Beliau bersedia menjadi mediator yang nantinya akan dirasuki atau dimasuki oleh Ki Rogo Langit. Boleh diperkenalkan dengan akang siapa atau mas saudara siapa? Mas Rizky. Mas Rizky udah benar siap ya? Apa sebelumnya udah pernah melakukan semacam ini? Sudah. Berarti ada wadah gitu ya. Baik, bisa
lanjutkan di Rahmat. Baik, assalamualaikum. Baik, assalamualaikum. Baik, assalamualaikum. Kalian bahas sinten? Kalian bahas sinten? Kalian bahas sinten? Assalamualaikum. Oh sahabat, berarti ini jin Islam. Dia bisa menjawab ya. Bisa menjawab. Bisa diajak interaksi nggak? Bisa. Baik, dengan Mbah Sinten. Jadi Gitu? jadi Mbah di sini sebagai penguasa atau gimana? oh coba gini gini Enggak, gimana aku kita enggak ada niat untuk mengganggu. Kita enggak ada niat untuk mengganggu. Kita enggak ada niat untuk mengganggu. Kita cuma tanya Mbah di sini sebagai siapa dari Ian Padansari? aku suka pada deh Penguasa sini. Oke, udah berapa tahun Mbah di sini? jamu rumah terus 1000. Selain Mbah di sini siapa saja penunggunya? Pasti ada kan teman-temannya yang lain. Mungkin bisa menunjukkan teman-temannya yang lain kemana aja. Kayaknya Kori tersebut bisa menjelaskan secara detailnya. Ya, kita nggak ngambil risiko tinggi-tinggi sahabat kita ya, terlalu kasihan. Mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan. Mohon lebihnya, mohon maaf. Mungkin kita tidak bisa mendeteksi siapa yang sebenarnya masuk di tadi. Mungkin Kiro Bang menyampaikan tadi untuk apa? ya yang saya ambil tadi yang sosok di sana apa hitam. Oh, bisa dibilang mungkin itu sosok genderuwo ya. Ya cuma sebenarnya jin sebangsa jin, cuma ya warnanya hitam. Tadi saya komunikasi ini namanya Mbah Singojati namanya. Baik, sangat apa ya, auranya benar-benar merinding nih sahabat, beneran. Ini bukan rekayasa. Teman-teman bisa menilai sendiri ini rekayasa atau bukan, hanya teman-teman yang bisa menilai. Karena ini letak kebenaran hanya Allah yang tahu ya. Saya Bang Jack, oke. Mungkin kita bisa kesana lagi, kita lihat yang lain. Ya di pohon ini saya melihat ada pusaka, cuman segini kecil. Berbentuk apa tuh? Kamu bisa menjelaskan? Berbentuk seperti kuningan, cuman kecil, enggak besar. Bentuk pusakanya kayak trisula atau tombak? Bentuknya seperti Semar? cambuk, cuma kecil. Itu pusakanya yang Pandansari atau pusaka lain? Atau Menurut kiriman? saya itu dari luar, bukan dari lokasi ini, bukan. Oke sahabat, saya penasaran sama yang di dua makam itu. Mungkin kita bisa ke sana. Ini ada dua makam ya. Ada dua makam. Mungkin Kiro Balangit bisa menjelaskan atau bisa menerawang ini makam atau petilasan. Ya menurut saya pribadi ini bukan makam, cuma saya melihat ada
seperti tombak ya. Ada tombak. Oh, pusaka. Iya, sejenis pusaka zaman dulu lah. Istilahnya. Seperti tombak cuma ada seperti apa ya? Kuningan, cuman agak panjang. Oh, mungkin menurut pandangan dari Ki Rogolangit sendiri ini bukan makam atau petilasan saya ya. Jangan salah persepsikan. Ternyata mungkin sama penduduk sini atau sama juru kunci sendiri dibentuk seperti makam ini adalah gambaran bahwasanya di dalam ini bukan makam, adalah pusaka. Cuman namun di sini nggak ditulis apa namanya makam atau pusaka ya. Jadi nanti ini terima kasih karena sudah menemani kita beberapa jam. Mungkin Ki Rogolangit bisa menyampaikan kepada kami dan juga pada pemirsa di rumah, terutama pada buat pemuda-pemudi supaya apa ya, biar lebih semangat untuk berkembang dalam dunia sejarah. Mungkin Ki Rogolangit bisa menyampaikan apa yang langkah-langkah yang harus dilakukan. Ya, menurut saya jangan pernah melupakan sejarah dan juga jangan pernah meremehkan dengan hal goib. Karena hal goib juga bukan untuk apa ya, bukan untuk tontonan atau seperti bentuk mainan ya, gitu loh. Oke, terima kasih. Mungkin bisa menyambung lidah dari Ki Rogolangit. Kita sebagai anak muda, generasi baru dari yang leluhur kita, ya jangan sampai kita melupakan adat istiadat yang ada di tanah Jawa, khusus tanah Jawa ya. Nggak hanya tanah Jawa saja, mungkin di luar tanah Jawa juga bisa. Karena apa? Leluhur kita membangun sejarah itu sangat penting sekali, sangat-sangat banyak perjalanannya. Jadi kita harus mengupayakan jangan sampai lupa. Mungkin sampai sini aja dulu perjalanan kunci Jawi. Ya. Tunggu di season lain berikutnya, banyak lagi season berikutnya yang lebih menarik ini lagi. Ya. Mohon doa restunya, mohon dukungannya, mohon doanya ya. Dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share. Ya, sekali lagi saya Bang Jack.